Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul dan berjumpa di majelis ilmu yang mulia ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam satu hadis yang bersumber dari Malik Ibnul Huwairits, dan hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Malik Ibnul Huwairits menceritakan tentang pengalaman dia ketika mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana dia menyebutkan bersama beberapa orang yang lainnya, mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tujuannya adalah semata-mata untuk menuntut ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. At-tafarruq li talabil ilmi. Jadi mengerahkan kemampuan dalam rangka untuk mencapai ilmu, mendapatkan ilmu, menuntut ilmu. Bukan tanggung-tanggung ataupun bukan separuh-separuh, tapi benar-benar mengerahkan seluruh kemampuan. At-tafarruq li talabil ilmi. Sehingga Malik Ibn Huwairits pun mengatakan, "Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu syababatun mutaqarribun, dan pada saat itu kami yang mendatangi Rasulullah hampir rata-rata umurnya sebaya. Hampir rata-rata umurnya sebaya. Wa nahnu syababatun mutaqarribun. Fa aqamna 'indahu 20 lailah, dan kami tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermukim di tempat beliau dan bersama beliau, di sisi beliau selama 20 hari. 20 hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulazamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal bersama beliau. Fa aqamna 'indahu 20 lailah. Kami pun tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari. Kata Malik Ibn Huwairits. Sehingga sampailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, setelah 20 hari beliau pun melihat pada kami ada tanda-tanda kerinduan kepada keluarga kami. Fadhanna anna qad ishtaqna ila ahlina. Maka beliau pun telah melihat bagaimana kami sudah kelihatan rindunya kepada keluarga. Ishtaqna, yakni mushtaq. Rindu ingin bertemu dengan keluarga.
Maka beliau pun bertanya kepada kami, sa'alana amman tarokna fi ahlina. Beliau bertanya kepada kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan dari keluarga kami. Fa akhbarnah, maka kami pun mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Kata Malik bin Huwairits, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat rahiman, seorang yang sangat penyayang, rafiqan, dan mudah untuk diajak bersahabat, enak ditemenin. Jadi bisa bergaul kepada setiap lapisan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya kepada para sahabat saja, tidak hanya kepada orang-orang besar saja, tidak hanya kepada orang-orang yang mungkin masih ada hubungan dengan keluarga saja, tapi beliau seorang yang rafiqan. Maka setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada mereka, faqal irji'u ila ahlikum. Karena beliau telah melihat tanda-tanda kerinduan pada wajah-wajah mereka, rindu dengan keluarga 20 hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irji'u ila ahlikum, pulanglah kalian kepada keluarga kalian, kembalilah kepada keluarga kalian. Fa aqimu fihim, tinggallah kalian di tengah-tengah mereka. Wa 'allimuhum, dan berilah ilmu kepada mereka, berilah ta'lim kepada mereka, karena 20 hari sudah nyantri sama Rasulullah. Fa'allimuhum wa muruhum, dan perintahkan mereka. Wa sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah, dan salatlah kalian sebagaimana kalian menyaksikan aku salat selama 20 hari. Salatlah kalian bersama mereka seperti kalian melihat aku salat. Fa idza hadaratis shalah, dan apabila waktu salat telah hadir, maka hendaklah salah seorang, fal yu'adzin ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, wal ya umma akbarukum, dan hendaklah salah seorang yang paling akbar di antara kalian mengimami kalian, wal ya ummakum akbarukum. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga yang lainnya meriwayatkan hadis ini. Nah, dari hadis ini bisa kita dapati banyak sekali faedah. Ghazirul faidah minal fawaid. Banyak sekali faedah yang bisa kita dapati dari riwayat hadis ini, dan para ulama banyak mengambil faedah dari riwayat hadis ini, terutama berkaitan dengan sifat salat Nabi. Karena di sana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sekelompok orang tadi, yang di sana yang meriwayatkan adalah Malik bin Huwairits. Rasulullah menyebutkan dan memberikan nasihat sebelum memerintahkan mereka untuk pulang kembali kepada keluarganya. Beliau memerintahkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, dari sini kita lihat dari awal apa yang diceritakan oleh Malik ibn Huwairits. Dia mengatakan, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hada adab. Inilah dia adab talabul ilm. Adab talibul ilm, adab bagi para penuntut ilmu, yaitu senantiasa berusaha mendatangi para ulama, mendatangi mereka. Karena sesungguhnya ya ilmu itu dicari, bukan ilmu yang cari-cari kita. Nah, demikian. Jadi ini merupakan salah satu bukti bahwasanya bagi para penuntut ilmu dianjurkan bagi mereka untuk mendatangi ahlul ilmi. Walaupun sekarang kelihatannya memang agak sedikit terbalik gitu ya. Ahlul ilmi yang dipanggil-panggil harus datang ke sana kemari ngajar. Kalau dulu salafun saleh mereka berusaha untuk mencari ya ahlul ilmi, kemudian duduk di hadapan mereka bersimpuh dan belajar. Ya sebagaimana nasihat-nasihat para salafus saleh, begitu ya, nasihat para ulama. Seperti nasihatnya Luqman Al-Hakim yang disebutkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta, dalam Kitabul Ilmi. Apa nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya? Dia mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, ya bunayya jalisil ulama, wahai anakku, duduklah di hadapan para ulama, wazahimhum bi rukbataik, dan bersimpuhlah di hadapan mereka dengan kedua lututmu. Artinya duduk, datangi para ulama. Fa innallaha yuhyil qulub binuril hikmah kama yuhyillahul ardal mayyita biwabilis sama. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati
ya dengan cahaya hikmah, maksudnya ilmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali tanah yang gersang, tanah yang tandus, yang tidak bisa menumbuhkan tanaman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala suburkan tanah itu dengan tetesan air hujan dari langit. Jadi jalisil ulama, ya bunayya jalisil ulama, wahai anakku, duduklah di hadapan para ulama. Wazahinhum birukbatai, dan bersimpulah di hadapan mereka dengan kedua lututmu. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya hikmah ke dalam hati orang-orang yang duduk di majelis para ulama, duduk belajar. Sehingga hati yang dulunya mungkin gersang, hati dulunya yang tidak pernah menumbuhkan buah-buah kebaikan, karena mereka duduk di hadapan ahlul ilmi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghujani hati mereka, memberikan tetesan hujan cahaya hikmah, sehingga hati mereka pun tertanam bibit-bibit keyakinan akidah yang kuat, yang menumbuhkan buah-buah kebaikan. Akhirnya mereka pun banyak melakukan amal kebaikan. Subhanallah, hati yang dulunya gersam ibarat seperti tanah yang tandus, kemudian disirami dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka lihatlah penuturan Malik ibn Khuwairits, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anjuran bagi para penuntut ilmu, bagi kaum muslimin untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Ya, untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Seperti yang kita ketahui, yang namanya orang mencari air, dia akan membawa timba dan talinya dan mendatangi sumurnya. Bukan sumurnya berusaha untuk dipindahkan, gitu ya. Sumurnya diambil. Nah, itulah dia yang namanya mencari sesuatu yang kita butuhkan. Ya, datang bawa alatnya, kemudian timbahlah sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaupun kita mendatangi majelis ilmu, maka luruskan niat. Karena ada orang-orang yang mendatangi majelis ilmu, akan tetapi kedatangan mereka bukan untuk menambah ilmu dan menambah pahala, akan tapi kedatangan mereka cuma datang saja, ataupun kedatangan mereka hanya semata-mata untuk mencari perkara-perkara yang muskilah saja. Ini bukan adab bagi penuntut ilmu, seperti nasihat Al-Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Akhlaq was-Sayr fi Mudawatin Nufus. Di sana beliau Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan, idza hadarta majlis ilmin fala yakunu huduruka illa hudura mustazidin ilman wa ajran, wala hudura mustaghnin bima indaka, aw taliban usratan tushi'uha aw gharibatan tushanni'uha, fahadihi af'alul arzal alladzina la yuflihuna fil ilmi abadan. Ini kata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Kata beliau, apabila engkau menghadiri majelis ilmu, maka janganlah kehadiranmu itu kecuali hanya semata-mata hadir untuk menambah ilmu dan menambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wala huduru mustaghnin bima indaka, janganlah hadir di majelis ilmu kemudian hadir dengan merasa sombong dan bangga dengan ilmu yang kita miliki. Datang ke majelis ilmu akan tetapi merasa puas, datang cuma ingin membuktikan ketinggian ilmunya, merasa sudah penuh ilmunya, datang ke majelis ilmu. Untuk apa dia datang ke majelis ilmu? Kalau merasa dirinya sudah berilmu. Yang namanya seorang membutuhkan air, dia akan membawa bejana yang kosong, kan gitu ya, kemudian menimba air tersebut. Jangan seperti orang-orang Bani Israel ketika diberikan ilmu kepada mereka, mereka mengatakan wa qalu qulubuna ghulf. Ya, mereka berkata hati kami sudah ada ghulfnya, ghilafnya, sudah ada penutupnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan kesombongan mereka, merasa bahwasanya ilmu mereka sudah banyak, tidak perlu dinasihati, kami sudah tahu sudah. Nah, gitu ya, tidak usah dinasihati, kami sudah banyak ilmu. Jangan seperti itu, kata Imam Ibnu Hazm. Apabila engkau hadir di majelis ilmu, maka hadirlah hudura mustazidin ilman wa ajran. Hadirlah seperti hadirnya seorang ingin menambah ilmu, ingin menambah pahala. Jangan seperti orang hadir yang mustaghnin bima indah, merasa sombong dengan apa yang dia miliki. Ataupun hadirnya engkau di majelis ilmu taliban usratan tushi'uha,
Jadi hadir di majelis ilmu hanya untuk mencari-cari usrah, kan begitu ya. Jadi untuk mencari-cari suatu hal yang ganjil lah gitu ya, satu hal yang satu hal yang bermasalah yang nanti bisa dia sebar-sebarkan sama orang. Au gharibatan tusyammi'uha, ataupun suatu yang aneh kemudian dibeberkan kepada manusia. Ada terkadang ya seperti itu, hadir di majelis ilmu hanya untuk mencari-cari sesuatu yang aneh di majelis ilmu tersebut. Nanti baru dia ceritakan di luar. Saya hadir di majelis ilmu, ada di sana. Kemudian di sana dibahas bahwasanya bolehnya sholat itu jalan-jalan. Lain ceritanya. Sholat itu boleh jalan-jalan, katanya. Dia tidak menyebutkan perincian kenapa seorang boleh bergerak ke depan ataupun ke samping, tapi dia bilang itu ada orang sholat dibolehkan jalan-jalan. Enggak sekalian aja boleh sholat makan-makan, katanya. Jadi memang sengaja cari untuk yang aneh-aneh, dapat yang aneh kemudian disebar-sebarkan. Jangan ya datang ke majelis ilmu untuk mencari seperti itu. Usratan au gharibatan tusyammi'uha wa tusyi'uha. Fa inna hadhihi af'alul arzal, kata beliau. Karena sungguhnya yang seperti ini perbuatan orang-orang rendahan, alladzina la yuflihuna fil ilmi abadan, yang tidak akan pernah beruntung dalam ilmu abadi selamanya. Orang seperti ini tidak akan pernah beruntung dalam masalah ilmu. Jadi kalau memang hadir di majelis ilmu sebagaimana hadirnya para sahabat, mereka itu hadir di majelis Rasulullah SAW memang semata-mata untuk mencari ilmu, untuk beribadah, menambah pahala, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah iyyakum jami'an. Nah, setelah itu Malik ibn Khuwairits mengatakan, "Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun." Dan pada saat itu kami yang hadir bersama Rasulullah, hadir ke tempat Rasulullah, ya, kami kurang lebih hampir sebaya. Syababatun mutaqaribun, yakni umurnya hampir berdekatan, hampir sebaya. Ya, ini untuk menunjukkan satu metode bahwasanya di dalam menuntut ilmu itu ya keseragaman umur, kan begitu ya. Itu lebih mengarah kepada keberhasilan agar semua secara merata mendapatkan ilmu. Memang sih agak sulit kalau ya orang-orang yang belajar ataupun para talamid, murid-murid itu berbeda-beda umurnya. Nah, ini kan agak susah, kan begitu ya. Kalau misalnya di sana belajarnya tersebut memiliki metode hafalan, harus ada koreksi hafalan, ayo sebutkan satu-satu. Ini kan yang tidak kuat hafalannya kan agak bingung dia gitu ya. Aduh, jadi kurang seragam hasilnya. Ya memang ya ada memang taklim umum, ada taklim khusus, kan begitu ya. Ada pelajaran yang khusus. Kalau ini memang mereka khusus, atau bahasa kita ya santri-santri lah ini. Wa nahnu syababatun mutaqaribun. Ya, jadi metode seperti ini juga ya sangat efektif untuk mencapai hasil dari pemberian taklim tersebut. Nah, kemudian Malik bin Khuwairits melanjutkan ketika dia mengatakan wa nahnu ya syababatun mutaqaribun, dia pun mengatakan fa'aqamna indahu, yani inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 lailatan. Kami pun tinggal bersama Rasulullah, mukim bersama Rasulullah di sisi Rasulullah selama 20 hari. Ya, selama 20 hari. Ini juga sebagai satu bukti kalau menuntut ilmu itu sungguh-sungguh, gitu ya. Jadi menuntut ilmu itu sangat dianjurkan bersungguh-sungguh. Jika tidak, tahun ke tahun ya gitu-gitu saja, tidak ada hasilnya. Datang pulang, bertahun-tahun. Ya, kalau bahasa itu ngaji kuping, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, keluar kuping kiri, kan begitu ya. Jangan seperti itu, bertahun-tahun. Kenapa tidak mendapatkan ilmu? Sayang waktunya. Nah, lihat ini, jadi benar-benar mereka duduk kemudian mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. 20 hari mereka bertahan di sana, bersabar di sana. Ya, bersabar di sana. Ini disuruh duduk 1 jam, sudah bisa ya, 2 jam, 3 jam gimana? Dulu pernah di masa Rasulullah SAW, Rasulullah melakukan daurah. Ya, pernah juga di masa Rasulullah daurah. Daurahnya 1 harian, seperti yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat itu Amr ibn Akhtab, ya, Amr ibn Akhtab. Saya lupa kunyahnya itu Abu Yazid mungkin ya, Abu Zaid, ya, Amr ibn Akhtab. Dia meriwayatkan bagaimana sholat bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Kami pernah sholat ya bersama Rasulullah sholat subuh. Setelah sholat subuh, ya, sha'idal minbar fa khatabana. Setelah sholat subuh maka beliau naik ke atas mimbar kemudian berkhutbah, berceramah kepada kami.
Sampai kapan? Hatta hadaratiz zuhur, sampai masuk sholat zuhur. Bayangkan ceramah beliau, daurah. Masya Allah. Sampai datang sholat zuhur. Apakah selesai? Ya, ketika masuk sholat zuhur, fanazala fasalla. Beliau pun turun kemudian mengerjakan sholat zuhur bersama sahabat pada saat itu, sama manusia pada saat itu. Setelah itu selesai? Tidak. Sha'idal mimbar, naik lagi beliau ke atas mimbar. Tapi ini mungkin mimbar yang sudah baru ya, mimbar yang 3 anak tangga gitu ya. Karena sebelumnya mimbar Rasulullah itu hanya sebatas batang pohon kurma ya, jiz'un nakhlah, yang mana beliau biasanya khutbah Jumat dia bersandar di sana, menyandarkan punggungnya di situ. Ya, jadi ketika pertama sekali digantinya mimbar itu ada kejadian aneh gitu ya. Ketika seorang Romawi itu menawarkan diganti mimbarnya, dibuatlah mimbar 3 anak tangga, yang anak tangga ketiga beliau duduk di atasnya. Tapi pada waktu Jumat pertama pakai mimbar yang baru, mimbar yang lama itu nangis-nangis. Antum bayangkan, nangis, teriak-teriak, terkejut semua para sahabat jemaah. Nangis, dan teriakan nangisnya itu disebutkan dalam satu riwayat mirip seperti ya khuwarul baqar, mirip seperti suara khuwarul baqar. Itu seperti apa namanya? Kalau kuda kan ringkikan kuda, kalau kambing apa? Embean. Jelek betul, embean kambing. Kalau sapi, kuakan sapi. Gitu ya. Ada riwayat lain menyebutkan haninun naqah, ya seperti ya rintihan unta betina kan gitu ya, unta. Ya artinya ya mimbar yang lama itu teriak nangis, nangis dia. Sampai para sahabat bingung. Maka Rasulullah SAW pun turun dari mimbar. Ya, turun dari mimbar, kemudian beliau dekat pohon kurma yang pernah jadi dekat di ini. Diam. Rasulullah SAW. Akhirnya diamlah dia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Fawallahi ya walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law lam altazimhu lama zala hakada ila yaumil qiyamah husnan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya, demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalau seandainya enggak aku peluk dia. Dalam riwayat yang lain, laulam ahtadinhu. Ihtadona tahu ya, seorang ibu itu kan ihtadonat sobiyaha, ya, bujuk-bujuk bayinya. Kalau seandainya aku tidak memeluk dan bujuk-bujuk dia, niscaya dia akan tetap seperti ini, nangis sampai hari kiamat. Kenapa? Sedih berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selama ini dipakai nggak dipakai lagi. Coba bayangkan, sedihnya dia berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'amara bihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fadufina, maka Rasulullah pun memerintahkan agar ya batang kurma itu untuk dikuburkan. Subhanallah. Ya, riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah al-hadis sahihah. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada daurah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita ringkas saja tentang mimbarnya Rasulullah, subhanallah. Sampai ya batang kurma yang pernah dijadikan mimbar Rasulullah itu sedih berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika beliau sudah sholat zuhur, kemudian naik lagi ke atas mimbar, berceramah lagi, fakhotabana. Ya, beliau ceramah lagi. Sampai kapan ini? Hatta hadaratil asar, sampai masuk sholat asar. Kalau tadi dari sholat subuh season pertama lah, kan gitu ya. Habis sholat zuhur lagi, masuk season kedua lagi, sampai zuhur, sampai asar. Setelah sholat asar, ya ketika masuk sholat asar, ya fanazala, beliau pun turun, fasalla, beliau pun sholat ya asar. Kemudian apakah selesai? Tidak. Fasa'idal mimbar, naik lagi, masuk season ketiga. Fakhotabana, khutbah lagi. Hatta gharabatis syam, sampai tenggelamnya matahari baru selesai. Ya, fa akhbarana bima kana wa bima huwa kain. Beliau mengabarkan satu hari itu apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sehingga perawi pun mengatakan fa'a'lamuna wa ahfaduna. Di antara kami ada yang memahami dan ada yang menghafal. Dihafal satu hari sama sahabat itu, selama Rasul itu dihafal. Ini kira-kira ada nggak yang hafal hadis yang saya baca tadi? Ketahuan. Antum sebutkan? Belum masuk. Ya, subhanallah. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi seperti itu metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau ataupun para sahabat ketika beliau memberikan pelajaran, para sahabat belajar itu benar-benar mendapatkan ilmu, dihafal.
Dan Rasulullah SAW lihatlah dalam beberapa riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, kan gitu ya. Beliau mengajarkan ilmu kepada para sahabat itu sama seperti mengajarkan Al-Quran, dihafal. Ya, dihafal. Lihat penuturan Abdullah bin Mas'ud. Apa kata dia? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya allamana tasyahhud kama yuallimuna suratan minal Qur'an. Ya, atau kama qala sallallahu alaihi atau sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi dia mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami tasyahud itu seperti mengajari surat di dalam Al-Qur'an. Berarti apa? Benar-benar disebutkan kemudian suruh ulangi didengar. Seperti Rasulullah mengajarkan doa mau tidur kepada Al-Bara' bin Azib. Lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan doa kepada Al-Bara' bin Azib. Rasulullah mengatakan idza akhadta au idza ataita madji'aka ya fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma ittaji' ala syaqqikal aiman. Kalau kamu ingin mendatangi tempat pembaringanmu, maka wudu'lah seperti wudu' salat dan berbaringlah di sisi sebelah kanan. Kemudian ucapkan doa Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika ya wa alja'tu amri ya wa alja'tu ya amri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ulangi. Nah, gitu kata Rasulullah. Ulangi. Cuma masalahnya ketika Al-Bara' bin Azib mengulangi, dia sedikit merubah kalimat Rasul diganti dengan kalimat Nabi diganti dengan Rasul. Dia pun mengulangi Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhuhri afwan wal alja'tu dhuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta. Lah ya wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dikoreksi sama Rasulullah. Salah tadi, diulangi. Ya, ini dia metode belajarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah Anda belajar seperti itu? Sudah ada. Sudah ada sebagian katanya. Coba sebutkan apa? Ayat yang antum hafal kemarin apa yang Anda suruh hafal? Baca. Ya, sebutkan. Ya ayuhan rasul, balik ma'unzila ilaika min rabbik. Oh, insyaallah. Ya. Saya. Sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Baik. Ya, jadi itulah diantara metode belajarnya Rasulullah. Para sahabat itu diberikan kemudian ulangi, ya, berikan ulangi, bukan hanya sebatas taklim, datang, dengar, sudah pulang. Karena kita lihat bagaimana Rasulullah SAW setelah 20 hari, apa kata Rasulullah? Irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim. Kembalilah kepada keluarga kalian, kemudian tinggallah bersama mereka di tengah-tengah mereka. Kemudian apa kata Rasulullah? Fa'allimuhum, ajari mereka. Lo gimana nggak hafal ngajari? Kan gitu ya. Wa muruhum, kemudian perintahkan mereka. Usallu kama ra'aitum usalli, dan salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi benar-benar Nabi SAW mengajarkan para sahabat itu ya sehingga mereka mampu mengucapkan dan bisa menghafalnya. Dan itu banyak kita dapat seperti itu. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi jelas di sana ya bagaimana para sahabat ya pada saat itu Malik bin Khuwairits tinggal 20 hari bersama Rasulullah SAW. Sampailah Rasulullah melihat tanda-tanda kerinduan pada diri mereka, ya, rindu dengan keluarga. Fazanna anna qad ishtaqna ila ahlina, dan beliau pun memperhatikan sungguh kami sudah rindu dengan keluarga kami. Sa'alana amman tarakna fi ahlina, beliau pun bertanya kepada kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan dari keluarga kami. Jadi beliau tanya, keluargamu gimana? Keluargamu gimana? Ya, anakmu gimana? Nah, demikian. Jadi memang seperti itu. Ya, jadi tidak masalah gitu ya kalau ada seorang ustadz nanya, "Mana si fulan?" Waduh, nggak hadir. Kemana dia? Kemana dia? Main perang-perangan aja kan? Hah? Berdagang aja kan kerjanya? Kan begitu ya. Usahanya jadi pikirkan, nggak pernah hadir kan, seperti itu. Banyak hal kan, dia banyak sebab mungkin dia tidak hadir, nggak apa-apa. Karena Rasulullah biasanya akan bertanya kepada orang-orang yang biasa hadir kemudian tidak hadir. Barangkali dia sakit, kan begitu ya. Tujuannya sebenarnya bukan ingin berburuk sangka, kan begitu ya. Tapi kan hukum asalnya adalah husnudzon, berbaik sangka. Barangkali dia sakit atau barangkali dia sedang mengalami
ya kelemahan gitu ya, kelemahan iman. Jadi bisa didatangi dan dinasehati, atau barangkali dia mungkin ya lupa untuk datang atau yang semisalnya. Nah, demikian ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi beliau bertanya tentang keluarga mereka. Setelah beliau mendapati bagaimana kondisi keluarga mereka, apa kata Malik bin Huwairits? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Adalah Rasulullah itu seorang yang sangat penyayang dan rafiq. Rafiq itu tahu antum ya, mudah diajak bersahabat, enak berteman sama Rasulullah. Makanya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu akan nyambung kepada setiap lapisan. Kepada anak-anak beliau bisa, ya, kepada Abu Umair, ya, madza fa'ala Nughair, ketika Rasulullah mendapati adik Anas main seekor burung kan gitu ya, sampai mati burungnya. Ya, dia panggil, ya Abu Umair, bagaimana burung ini? Nughair, itu burung kecilnya, ya, burung pipitnya kan seperti itu. Jadi beliau, ya demikian juga kepada para sahabat, beliau juga kadang bercanda kan gitu ya. Beliau juga kadang, ya ketika beliau mendapati ada dua dari kalangan ya kaum Ansor sedang berlomba, dua grup gitu ya, sedang latihan panah-panahan, latihan perang-perangan. Ya, beliau pun datang. Maka beliau mengatakan, aku mendukung regu yang ini. Yang akhirnya ini semangat, yang lainnya nggak mau melemparkan panah. Loh, ayo lemparkan tembakan. Gimana kami melemparkan panah? Kamu cuma mendukung regu yang sana. Ya sudah, saya dukung regu dua-duanya. Baru mereka panah-panah. Ya gitu ya. Jadi demikian Rasulullah SAW bisa menempatkan diri enak, ya bisa diajak untuk bersahabat, enak ditemani, gitu ya, bisa nyambung kepada setiap lapisan. Seperti yang dituturkan oleh Malik bin Huwairits. Kemudian di sanalah Nabi SAW mengatakan irji'u ila ahlikum, kan gitu ya. Kalau kalian sudah mendapatkan ilmu selama 20 hari nyantri bersama Rasulullah, ya sudah, kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Jadi nanti setelah ini pulanglah kepada keluarga kalian, sampaikan kepada keluarga kalian apa yang didapati tadi. Walaupun nggak bisa disebutkan dalilnya kan gitu ya. Nah demikian. Jadi irji'u ila ahlikum fa'allimuhum, ya, fa'aqimu fihim. Nah, ini juga penting. Fa'aqimu fihim. Tinggallah, mukimlah kalian di tengah-tengah mereka. Jadi ini merupakan satu cara yang efektif untuk menyampaikan dakwah, yaitu tinggal bersama orang-orang yang akan kita dakwahi. Ini gimana kita nggak pernah bergaul dengan mereka, datang-datang kemudian perintah-perintah. Wah ini haram ini nggak sesuai sunnah, ini bid'ah ini. Wah bid'ah apa bid'ah itu? Merek apa itu lagi? Kan gitu ya, merek dakwah apa itu bid'ah? Dikirain merek makanan lagi. Ya tinggal dulu bersama mereka, bergaul bersama mereka, kemudian baru fa'allimuhum, berikan taklim dulu sebelum diperintah. Lihat urutannya, fa'allimuhum summa muruhum, ya, ajari dulu mereka tentang ilmu. Setelah mereka tahu ilmunya baru diperintah. Ini datang-datang perintah, loh gimana nggak ada ilmunya? Diajarin dulu kalau begitu ya, diajari ini loh. Ini dia 1, 2, 3, ini hadisnya, ini Al-Qur'annya. Baru setelah itu diperintah. Kan kemarin sudah kita pelajari. Ini dia kan gitu ya, diperintah, ayo ini dia sholatnya. Sekarang kita laksanakan sholatnya. Itu loh yang kita pelajari kemarin, tata cara sholat Nabi. Yaitu sekarang kita kerjakan sholat. Ini sudah masuk waktunya kan begitu. Ya, nah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini mungkin beberapa ya faedah hadis ya dari apa yang disebutkan oleh Malik bin Huwairits. Yang selebihnya tadi beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, gitu ya. Fa idza hadaratis shalah, dan apabila waktu salat itu sudah hadir, falyu'adzin ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaklah yang mengimami kalian orang yang paling akbar di antara kalian. Apa maksudnya di sini yang paling akbar? Orang yang paling besar di antara kalian yang mengimami kalian. Apakah orang yang paling besar badannya? Orang yang paling besar badannya, apakah orang yang paling besar hartanya? Apakah orang yang paling besar umurnya? Ya, orang yang paling besar apanya? Ilmunya, yaitu berkaitan dengan Al-Qur'an, dengan sunnah, dengan tata cara sholat, itu yang lebih utama untuk dijadikan imam. Nah, demikian. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari serta yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini sebagai mengisi waktu kosong kan gitu ya, karena
pemateri sedang melakukan safar untuk ibadah. Jadi kita ambil waktu ini dengan memberikan faedah-faedah hadis yang semoga bisa diambil faedahnya dan bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.